Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Betapa besar karunia yang Allah anugerahkan pada kita, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita pagi ini. Allah beri kita kesehatan, keselamatan. Allah beri kita petunjuk, keimanan dan keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadafiriha. Yang artinya beliau bersabda, barang siapa yang di pagi hari ia dapatkan keluarganya dalam keadaan aman, tiada bencana, tiada musibah menimpa, ia dapatkan badannya dalam keadaan selamat sehat, tiada penyakit diderita ataupun keluhan-keluhan yang dirasa, dan ia dapatkan makanan untuk makan hari itu, sungguh orang ini bagaikan ia dapatkan dunia dengan semua yang ada. Nah, ihwafillah barakallahu fikum, dengan Allah Ta'ala berikan nikmat sehat, Allah berikan petunjuk, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahagialah karena kita memulai hari dengan ibadah, dan kita dapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang dingin, dijamin Allah masuk surga. Waktu yang mana? Dingin ada dua, subuh, asar. Subuh itu waktu dingin di ujung malam, asar waktu dingin di ujung siang. Sehingga pada dua waktu ini kebanyakan orang santai. Ketika sore asar, habis kerja seharian, pulang kerja nyantai, santai-santai itu kadang lupa sholat, atau tertidur karena nikmat. Siang panas gak bisa tidur, sore mulai sejuk-sejuk, nyaman untuk tidur, tapi nggak boleh kita tidur ba'dal asar. Begitu subuh, nyaman-nyamannya tidur, angler tidurnya. Karena apa? Sepi, ya. Kemudian
Masya Allah sejuk. Tapi orang-orang yang beriman bangkit, sholat jamaah, maka kita nikmat yang Allah berikan besar pada kita ini. Dengan diberi kesempatan sholat subuh berjamaah, apalagi ditambah tadi badan sehat, keluarga aman, dan masih ada makanan di rumah tuh, berarti kita kaya raya. Terus apa yang kurang? Kira-kira apa yang kurang? Kurang syukurnya. Iya, kurang syukurnya saja kita ini. Padahal kalau kita yang ada disyukuri, Allah sudah janji la in syakartum wa na'am la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat untukmu. Tapi kalau tidak syukur, azabku pedih, kata Allah. Bisa dicabut. Coba apa kita mau? Kalau tiba-tiba kesehatan yang Allah berikan dicabut, keamanan yang Allah berikan dicabut, tentu kita tidak akan sanggup. Mau dapat dari mana? Nah hadirin, apalagi pagi ini dengan sehat kita bisa menuntut ilmu. Dan tema kita pagi ini dari panitia itu adalah bagaimana kita membina keluarga Islami. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya Islam itu agama yang sempurna dan sangat indah. Karena kesempurnaannya, apapun yang diajarkan semua mengajarkan keindahan, termasuk dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang indah lebih dari rumah tangga dalam Islam, karena sempurna dalam segala aturannya, segala sisinya. Kayak rumah saja, kalau sempurna kan dipandang ko ngarep yo apik, ko samping yo apik, ko mburi apik. Itu rumah sempurna. Tapi kalau rumah belum sempurna, ki rumah pating belarah, ko ngarep ora karuan, ko samping yo ora karuan, dinggoni ora kena. Itulah kalau belum sempurna, tidak nyaman. Apalagi rumah tangga kalau dibangun di atas nilai-nilai Islam, itu lebih indah lagi. Karena apa? Kesempurnaan akan memberikan keindahan yang lebih sempurna lagi. Nah sekarang kalau rumah yang antum bangun itu kan dari hasil karya tangan antum, ya. Nah, rumah tempat kita berteduh, bernaung, tinggal bersama keluarga, bagusnya, indahnya tergantung keterampilan tangan-tangan tukang yang bikinnya. Betul? Indahnya rumah tangga tergantung hati orang pemiliknya. Karena rumah tangga dibangun di atas hati. Kalau rumah dibangun dengan tangan, rumah tangga dibangun dengan hati. Maksudnya, tidak mungkin rumah tangga akan baik kalau hatinya enggak saling mencintai, tidak ada ketulusan, keikhlasan di dalamnya antar suami istri. Nah, ini harus kita renungkan. Hadirin barakallahu fikum, Allah sudah ingatkan mengapa kita membangun rumah tangga, karena memang ini sunnatullah, perintah Allah. Sehingga kalau itu perintah berarti ibadah kita jalani. Nah kalau itu ibadah berarti harus apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba supaya diterima Allah Ta'ala. Kalau kita dalam rumah tangga ini dibangun di atas ini, rumah tangga kita diberi keberkahan oleh Allah di dunia dan dikembalikan bersama kembali di surga. Itu namanya rumah tangga yang abadi. Barakallahu fikum. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat pertama yang sering kita dengar, Ya ayuhan nasun taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah katakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Rabb kalian. Saya ulangi, wahai manusia, Allah menyuruh kita semua, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian itu awalnya dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya pasangannya, yang kemudian dengan sepasang insan inilah Allah jadikan sebab wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situlah Allah jadikan keturunan banyak laki-laki dan banyak wanita. Yang semua ini tujuannya Allah Ta'ala apa? Diulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Jadi salah satu cara untuk menjaga agama kita, untuk menjaga ketakwaan kita, nikah ini salah satunya. Karena dengan menikah kita terjaga agamanya. Kata siapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala an, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, man razaqallahu imra'an salihan, man razaqallahu imra'atan salihatan, barang siapa yang Allah beri anugerah seorang itu diberi oleh Allah istri yang salihah, faqad a'annahu nisfu dinihi, berarti Allah sudah menolong dia separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, atau fi syitril baqi, maka kalian bertakwalah kepada Allah pada separuh sisanya. Catatan yang penting di sini, kalau dia dapatkan istri yang solihah, terjaga separuh agamanya. Karena kunci keselamatan kita tergantung dari dua. Sabda Nabi SAW, man yadman lima baina likhyataihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang bisa menjamin yang ada di antara dua rahang atas bawah, yaitu lisan, dan bisa menjamin antara yang di antara dua paha, yaitu kemaluan, kalau dia bisa jaga dua ini, aku jamin surga. Rasulullah SAW. Nah, dengan menikah terjaga di antara dua paha ini, berarti sudah separuh terjaga. Tinggal apa? Lisan, ucapan-ucapan kita yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini separuhnya. Kita jaga lisan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ingat sabda beliau, aksaru ma yudkhilun nar, banyak-banyaknya perkara yang menyebabkan manusia masuk neraka, dua, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Ini hal yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Nah, dari sisi syahwat orang terjaga dengan menikah. Tinggal antum belajar ilmu supaya subhat-subhat bisa dibantah. Sehingga lisan kita bicara benar, terarah, pakai hujah. Dan syahwat kita pun terjaga. Kenapa? Ada istri solihah. Ingat, yang menyebabkan rumah tangga bahagia bukan karena harta berlimpah. Banyak orang kaya raya, tapi dia tidak bahagia hidupnya, istri ganti-ganti, bukan poligami. Ganti-ganti tandanya tidak cocok. Ini enggak cocok, ganti lagi. Mentang-mentang uang banyak, nikah sehari ganti. Hadirin, bukan tujuan itu dan bukan karena itu bahagia rumah tangga. Ingat, kebahagiaan bukan dari harta yang berlimpah, tapi di hatimu itulah bahagia sebenarnya. Sehingga dikatakan ulama salaf, kalau kau lihat ada seorang miskin, fakir di pandangan olehmu, dilihat olehmu, tapi dia kayaknya bahagia hidupnya, ingat, di balik dia itu ada istri solihah. Walaupun dia kelihatan miskin, kerjanya juga kayak apa sih kerjanya? Tukang deres padahal, tapi hidupnya anteng ayem gitu loh, umpamanya gitu. Kerjanya tidak, ya mungkin ingat pangkat paling tinggi tiap hari naik pohon kelapa, tukang deres ya, ayem. Hadirin, karena apa? Istri soleh yang mendukung, nerima, qanaah. Nah, sekarang yang antum cari dalam rumah tangga itu apa? Cari apanya? Cari ketentraman atau cari kekayaan? Sing bener golek apa? Tentrem apa ayem apa kaya sugih? Nah, hadirin, kalau antum rumah tangga cari kekayaan, siang malam suami istri sibuk golek duit, sibuk cari harta, belum tentu tentram. Ya, karena bukan di situ, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tentrem, ayem, tenang, bahagia itu hanya di dua tempat. Beliau katakan, yang pertama adalah qalbun qanu bima atahullah, ketika hati qanaah dengan apa yang Allah beri. Yang keduanya, nafsun mutmainnun bima qadahullah, jiwa yang tentram dengan keputusan Allah. Selama suami istri ini tidak ada qanaah, menerima rizki yang Allah berikan padanya,
istilahnya itu mangas, rakus. Ya, dia tidak pernah tenang tentram dengan karunia Allah, ambisinya terus. Ini rumah tangga cuma kayak pos. Suami datang, istri pergi, istri datang, suami pergi. Kemana? Cari uang. Tentremnya kapan? Nggak tahu. Jangan itu. Allah tidak inginkan itu. Dengar firman Allah berikut dalam surat Al-A'raf 189. Allah sampaikan tujuan rumah tangga yang dalam Islam itu. Allah katakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah sampaikan di ayat ini, Dia Allah yang menciptakan kalian itu manusia awalnya satu jiwa, yaitu Adam. Allah jadikan dari Adam itu pasangannya, istrinya, yang tujuannya liyaskuna ilaiha, agar dia tenang, tentram, condong padanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang menjadikan tentram tenang itu bukan cantiknya, bukan kayaknya, tapi solihahnya. Itu disabdakan Nabi SAW, arba'un minas sa'ada, 4 kebahagiaan dalam rumah tangga. Kuncinya 4 ini. Seorang akan hidup bahagia kalau dapatkan 4 ini. Pertama, mar'atus solihah, ketika dia dapat istri solihah. Mungkin tanya, ngolet neng di Ustaz, wong solihah, wanita solihah itu kira-kira dapatnya di mana? Di tempat wisata, di mall, atau di rumah? Di rumah orang tuanya. Orang tahu kelayaban. Tapi kalau yang sukanya mejeng, jalan-jalan, pamer kecantikan, itu sudah tanda-tanda wanita nggak baik. Walaupun kamu nikahi, tetap dia kelayaban. Seneng dia bojo kelayaban. Ratu nang omah susah. Ujung-ujungnya masak sendiri, nyuci sendiri. Nanti bojomu lunga dolan. Bojo kok dolan terus. Kira-kira bahagia begitu? Tapi wanita solihah enggak. Nah, itu kuncinya di situ. Pada kesolehannya, bukan pada kecantikannya. Berarti orang usah gula sing ayu. Ayu itu rezekimu. Alhamdulillah dapat soleh dan cantik, itu rezekimu. Kebaikan di atas kebaikan. Tapi yang utama solihahnya. Karena apa hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, kaya antum bangun rumah saja, milih materialnya bahan-bahan yang bagus, kayunya nomor 1, ya pasir nomor 1, batu nomor 1, semua serba nomor 1. Lah bojomu milih sing apa? Sing ayu. Tapi solihahnya enggak tahu. Jangan. Yang menjadikan utamakan Rasulullah sampaikan itu, kalau kamu tepat memilihnya istri solihah, dan antum pikir tidak sekedar antum nikah dan tidak sekedar antum cari dia sebagai istri, tapi yang antum pikir panjang, dia adalah calon ibu bagi anak keturunanmu, guru bagi mereka di rumahmu, dan sebagai istri pendampingmu. Kalau engkau tepat mengambilnya, tepat memilihnya, maka kebaikan kau dapatkan seterusnya. Dan itu sudah ada bimbingannya dalam Islam. Tunkahul mar'ah li arba'in. Kan Nabi sudah bersabda, kau nikahi wanita karena 4. Kau lihat, maliha hartanya, hasabiha keturunannya, jamaliha kecantikannya, dan yang keempat, diniha, yakni agamanya. Agamanya kau lihat. Tapi beliau sampaikan, fadfar bidzatid din. Kamu utamakan wanita beragama. Taribat yadak, selamat tanganmu. Karena wanita solihah ini tidak perlu kamu pukul, tidak perlu kamu marah, dia sudah taat pada suaminya. Lihat ya ikhwah, yang orang cari di dunia ini biasanya yang indah-indah untuk dilihat. Orang lihat yang indah kan seneng badan. Lah kamu plesirin gelasnya apa? Unang kana bagus, pemandangannya indah. Kan yang menikmati apa? Mata. Ketika mata menikmati yang indah, hati turut bunga, senang, betul? Tapi lihat mata, lihat yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, mata juga susah lihatnya, nggak senang, hati pun susah rasanya. Tiap hari pemandangannya kok
sumpek kayak gitu nggak karuan, kan hatinya sumpek juga. Begitupun kenikmatan yang dicari makanan pasti yang paling lezat. Lisan ini ingin menikmati yang lezat-lezat, yang enak-enak, seperti itu. Nah ternyata hadirin, keindahan kelezatan dunia itu bukan pada makanan, bukan pada pemandangan, tapi pada istri solihah. Kata siapa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, adunya mata, khairun mata'iha mar'atus solihah. Dunia itu kenikmatan, keindahan, dan seindah-indahnya dunia, senikmat-nikmatnya dunia ada pada istri solihah. Sehingga yang antum utamakan, yang kita prioritaskan bukan mengejar dunia, ya, kemudian mengejar keindahan dunia, kenikmatan dunia, tapi didiklah istri di rumah agar jadi istri solihah. Engkau dapatkan semua keindahan di rumah. Sebab beliau katakan demikian. Nah, contoh, mungkin pernah saya tanya antum, walaupun mungkin antum nyawang gunung selamat, bagus indah gunungnya, air terjunnya masya Allah bagus, terus tanaman-tanamannya juga hijau, bagus dipandang, ya, menyenangkan, gitu ya. Atau di pantai indah, lautnya, kemudian karang-karangnya. Tapi kalau benisuk awan bengi sore datang situ ngelihat situ, bosen mboten? Bosen aku aja mering ngono. Bola-bali bosen apal. Tapi bojomu bosen ora? Bosen isuk nyawang kowe, awan ya kowe, sore ya kowe. Ora ganti-ganti bosen. 10 tahun ya ora bosen nyawang terus kok. Nah, itu tandanya. Apalagi kalau istri solihah. Makanya beliau katakan khairun nisaikum, sebagus-bagusnya istri kalian itu allati saratka idza nazartaha. Itulah wanita yang selalu menyenangkanmu ketika engkau nyawang, memandang. Disawang nyeneng nih. Karena apa? Bukan dia itu, ya, sebagai artis sehingga terus menyenangkan. Karena dia tampil selalu menyenangkan suami. Senyumannya, penampilannya, pelayanannya, khidmatnya, itu yang membuat tentremnya hati, yang menyenangkan hati di situ. Makanya bangunlah rumah tanggamu dengan hati. Kalau rumahmu dengan tangan, ya, kalau hati istrimu tulus, ikhlas melayani suami, suami juga ikhlas, jujur membimbing istri, menafkahinya, ketemu kebaikan di situ dan tentrem di situ. Karena apa? Kata seperti ucapan Rasulullah SAW tadi, yang namanya bahagia itu pada 2 tempat. Hati qanaah, menerima karunia Allah Ta'ala, jiwa tenang dengan takdir Allah Ta'ala, sehingga enggak ada keluh kesah. Nah, ihwafillah barakallahu fikum, yang sering membuat suami itu enggak pernah tentram, enggak betah di rumah karena apa? Banyak keluhan istrinya. Ngeluh. Wis dikai 10.000 ngeluh, dikai 100.000 ngeluh, 1.000.000 pun ngeluh. Kapan orang ngeluh? Kalau istri soleh enggak pernah ngeluh. Karena istri soleh enggak pernah tanya, pulang dari kerja langsung ditanya, dapat berapa mas? Enggak bakal ditanya. Entuk piro mas? Enggak bakal ditanya itu. Dia sudah senyum-senyum ketika apa? Alhamdulillah mas, pulang selamat. Sudah senyum dengan pulangnya. Enggak nanya uangnya, gampang, pasti uang enggak diminta pun akan dikasihkan. Karena apa? Suami sayang istri, orang so dijaluk. Tapi kalau harus diminta berarti suami pelit, bukan sayang istri. Arep golek maning paling, ya, ngoliane. Ingat ya ikhwah, kalau suami solih itu pasti prioritas keluarga. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fil masakin. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, 1 dinar untuk mereka orang-orang, istilahnya para budak-budak yang ingin merdekakan kamu bantu atau yang lainnya, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga, paling besar nilainya yang kau berikan pada istrimu. Sampai Nabi bersabda, 1 suap makanan yang kau berikan pada istrimu itu sedekah nilainya, pahala. Itu nilainya pahala. Sekecil itu pun sudah bernilai pahala.
sedekah. Sehingga wanita pun akan tenang karena tahu suaminya, enggak diminta pun akan diberinya. Ya, makanya enggak perlu menuntut. Karena karunia Allah Ta'ala itu Allah yang ngatur rezeki dunia. Tapi yang penting apa? Hatinya qanaah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan kepada kita, "Lau kunta qalban qanu'a anta kal mulki dunya sawa'a." Enggane sira panjenengan kuwi duwe ati qanaah, panjenengan kali raja-raja dunia podo. Kalau kalian punya hati qanaah, antum dan para raja-raja dunia sama. Mereka merasa tenang dengan kekayaan yang banyak, wilayah yang luas, kedudukan yang tinggi. Mereka puas dengan itu. Sedangkan antum cukup puas dengan qanaah, karena menerima ing pandum, menerima karunia dari Allah. Ndak neko-neko, nggak nuntut, nggak muluk-muluk istilahnya. Kenapa? Itu yang menyebabkan qanaahnya hati itu karena kita nerimo, ndak terlalu muluk. Yang bikin susah sedih kita itu kalau keinginannya nggak dipenuhi. Contohnya antum punya anak, njaluk duit sangu go sekolah ora dikai nangis. Ya, minta jajan ini nggak dikasih nangis. Kenapa? Sedih. Minta ini nggak dikasih, minta ini nggak dikasih. Punya keinginan dicegah, nggak boleh. Sedih. Nah, kalau antum sendiri tidak bisa mengendalikan hasrat diri, ya, ambisi jiwa, mau ini, mau ini, mau ini, ya kalian akan sedih terus, tidak ada qanaahnya. Karena apa? Tuntutan terus. Nah, suami istri ini perhatikan, hendaknya apa sih tujuannya membangun rumah tangga itu? Bukankah seperti yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah katakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Sampai Allah sebutkan di ayat ini, di antara tanda keagungan Allah Ta'ala, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu. Allah sudah siapkan pasanganmu, tinggal kamu mau ngambil apa enggak. Dan tidak mungkin laki-laki ini akan tenang hidupnya tanpa istri. Karena Allah katakan dengan diciptakan pasanganmu itulah litaskunu ilaiha, supaya engkau tenang, tentram padanya, ada kecondongan pada istrimu. Dan dari situlah nanti Allah jadikan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, tumbuh ketika orang sudah berumah tangga. Dan tumbuhnya cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga itu indah luar biasa. Antum yang nikahnya telat, sudah 30 tahun lebih baru nikah, nyesal. Napa rokat ndisit enom ya? Padahal dulu waktu muda ditunda, kenapa? Khawatir ndak bisa nafkahin, ndak bisa ini, belum kerja, belum ini. Ternyata begitu nikah juga sama. Ya. Mudah cari rezeki dan Allah sudah jamin rezekinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ingat tujuannya untuk kita dapatkan ketenangan. Walaupun laki-laki seperti Adam alaihi salatu wassalam itu manusia paling kuat, paling besar, paling perkasa, paling gagah, manusia pertama. Adam alaihi salatu wassalam tidak bisa sendiri dengan keperkasaannya, kekuatannya. Butuh wanita yang punya kelembutan, yang punya sifat halus lembut, butuh. Nah, dari sikap inilah atau dari dua karakter ini ketika ketemu, itulah kebaikan akan lahir dari situ. Wanita merasa terayomi, terlindungi, terbimbing, tenang hatinya. Itu sifat wanita. Kalau merasa terjaga, terlindung, terayomi, ya, tenang dia. Dan laki-laki memang dijadikan Allah sebagai pemimpin, dia bangga. Sebagai pemimpin dia bisa mengatur, dan yang diatur pun nurut, senang. Ya. Makanya kalau para anbiya istrinya banyak itu, mereka bisa mendidik istrinya. Kayak Rasulullah SAW bisa mendidik istrinya sehingga 9 pun semua bahagia. Nah, kita satu susah dididik, makanya
susah juga hidupnya gitu. Bukan susah cari rizkinya, susah cari wanita solihahnya. Lah sudah ada ini, diajak ngaji susah, suruh nganjalankan sunnah susah. Nah bersyukur antum kita semua, alhamdulillah diberi hidayah, istri solihah, tinggal cari apa lagi? Yang kedua bahagia itu kata Nabi yaitu baitul wasi, rumah, tempat tinggal yang luas. Ketiganya markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempatnya jarus solih, tetangga yang baik. Kalau antum lingkungan sudah baik, maka tenang, karena istri solihah di lingkungan yang baik, yang solih. Ini subhanallah kebaikan yang luar biasa, yang manusia tentunya suka dan senang mendapatkannya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ini tujuan Allah Ta'ala menjadikan syariat ya, kita untuk mencari ketenangan, disyaratkan untuk menikah. Tidak kayak orang-orang kafir, tanpa nikah mereka cari kepuasan syahwatnya dengan kawin tanpa ada ikatan nikah. Tidak boleh. Allah sudah katakan dalam surat An-Nisa dengan tegas, Allah sampaikan kepada kita kaum mukminin ya, untuk menikahi para wanita. Disampaikan dalam firman Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Allah sampaikan, kalian nikahilah yang kalian mampu, yang baik-baik dari wanita, 2 atau 3 atau 4 kalau mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kalian takut, khawatir tidak bisa adil, fawahidatan, cukup 1. Kalau 1 juga enggak mampu, adanya cuma budak yang bisa, tidak masalah kau miliki budak. Lalika adana alla ta'ulu, itu lebih ringan untuk kalian tidak berbuat aniaya. Kalau 1. Nah, ya fila barakallahu fikum, ingat kebaikan rumah tanggamu tergantung dari engkau sebagai pemimpinnya, para suami dalam memimpinnya. Kalau engkau bisa memimpin dengan baik, dia akan tenang bersamamu. Bagaimana sikap yang baik seorang pemimpin? Sudah Allah katakan kepada Rasul SAW, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik harus mempunyai sifat ini. Sifat apa? Tawadhu. Allah katakan kepada Nabi SAW, wa fi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, rendahkan sayapmu ya, andap asorlah sikapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Allah menggambarkan dengan sayap, layaknya sayap itu kan burung pakai untuk terbang. Tapi ketika merunduk, dia akan hinggap dan tenang, karena enggak ngebaskan sayapnya. Maksudnya kalian bersikap rendah diri, rendah hati. Ini pemimpin yang baik punya sikap ini. Sehingga dengan rendah hatinya ini akan tampak dari sikap berikutnya. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, kata Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah sampaikan, maka dengan rahmat Allah Ta'ala wahai Nabi, engkau bisa bersikap lembut, santun pada mereka. Ini bukti bahwa beliau Nabi SAW berhasil menjalankan perintah Allah. Yaitu perintah mana? Untuk bersikap tawadhu, bersikap andap asor, rendah diri, rendah hati kepada mukminin. Allah katakan ini rahmat Allah. Dengan rahmat Allah beliau bersikap lembut, santun kepada kaum mukminin. Dan Allah tegaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau bersikap jelek lisannya dalam bicara,
dan engkau kaku hati, keras sikapmu, keras kepala istilahnya, mereka lari dari sisimu, tidak betah, tidak senang denganmu. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini kunci pemimpin sukses di situ. Tidak akan menjatuhkan martabatmu ketika engkau tawadhu. Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah terjaga, tapi beliau mau menerima nasihat saran dari para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan senang bermusyawarah. Ini sosok beliau Rasulullah SAW. Nah, apa salah kalau kita sebagai suami ajak dialog musyawarah sama istri selalu hari-hari untuk memecahkan problem-problem rumah tangga bersama, kemudian lapang hati menerima ya dari nasihat diantaranya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kadang sikap-sikap kaku itulah yang sering menjadikan retaknya rumah tangga. Kenapa minta cerai? Suami ini lisannya jelek ternyata. Kalau marah pasti begini. Diungkit semua kejelekannya, dijelek-jelekannya, dibawa keluarganya, dibawa nama orang tuanya. Istri tersinggung karena sering-sering suami ngomong gak baik, atau istri sering ngomong gak baik. Nah itu, kalau ini suami nomor satu pokoknya. Makanya Allah sebutnya dalam ayat ini pun, kalau kalian takut tidak bisa adil, ya sudah, satu saja, tapi yang baik-baik, bimbing. Jangan kamu berbuat aniaya. Nah, kalau kamu mampu adil dan tahu dan bisa, silakan. Itu catatannya, syaratnya. Bukan sekedar kamu kaya, nikah lagi, poligami, karena banyak orang hartanya. Hadirin, poligami itu indah, seperti nikah juga indah, tapi akan menjadi bubrah keindahannya, bubar rumah tangganya ketika apa? Ya hancur. Begitu rumah, tadinya rumah bagus, kok sekarang apa? Hancur, ambruk. Ya sudah nggak indah lagi. Begitupun keindahan rumah tanggamu, jangan sampai ambruk. Karena apa? Tidak bisa kendalikan emosi, tidak bisa menata diri. Jangan sampai. Maka caranya, kedepankan sikap santun, tawadhu, lembut. Ini yang Allah perintahkan. Kalau kita ingin meniru pola pimpin rumah tangga Nabi SAW, itu di situ keadaannya, dengan sikap lembut. Karena apa Nabi bersabda bahwa beliau katakan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mukmin yang bagus itu yang dia santun, ramah, sehingga orang senang mendekat dengannya, dia pun mudah mendekati manusia. Betah orang berteman dengannya. Orang lain saja betah, senang berteman denganmu, apalagi istrimu tidak ingin pindah darimu. Karena apa? Santunnya, sikapmu, ramahnya, perangaimu, ya, hatimu. Dan tidak ada baiknya, kata Nabi SAW, la khaira fiman la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada baiknya orang yang tidak punya rasa santun, lembut, sopan, tidak ada padanya, ramah tidak ada padanya, sehingga ia nggak bisa mendekati manusia. Manusia nggak suka dekat dia. Nah, kalau suami temperamen, suka marah, seringnya, siapa sih yang dekat? Biarpun teman, sebentar berteman, besok nggak mau lagi. Kenapa? Jahat, jelek sikapnya. Nah, istri pun lama-lama juga nggak betah, ingin pulang ke rumah orang tuanya, lari darinya. Kemudian afila barakallahu fikum, apakah bisa kemudian dipaksa untuk tinggal di rumah? Kalau orang itu sudah terpaksa dengan orang yang tulus ikhlas, pasti bedalah. Istrimu itu karena takut dengan kejahatanmu terpaksa nuruti dirimu, terpaksa melayanimu. Kira-kira sama dengan dia sepenuh hati, ya, melayanimu, sama apa tidak? Sudah bisa membedakan? Bedalah ya ikhwah.
Orang melayani dengan ikhlas dengan melayani dengan terpaksa itu beda. Tapi barakallahu fikum. Hanya wanita biar dipaksa bisa, tapi kalau kamu dipaksa tambah nggak bisa. Betul. Wong lanang dipaksa tambah ora iso. Ayo sih mas, mangga ora iso, ora satangi, rasa mau apa? Nah hadirin, kalau wanita masih bisa, tapi itu adi nggak bagus. Jangan kamu bikin istri terpaksa. Dan itu digambarkan Nabi SAW bahwa beliau berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiat kepada kalian, baik-baiklah kalian mendidik, membimbing wanita kalian, istri kalian. Innahunna indakum awanun. Karena wanita ini posisinya di sisimu suami itu seperti tawanan. Yang namanya tawanan kan tergantung yang menawannya. Kalau orang yang menawannya baik pasti akan terjaga senang dan tenang. Walaupun dia ditawan, ditahan, dia tenang. Kenapa? Yang nawan ini orang baik. Tapi kalau yang menawannya orang yang gak baik, sengsara dia, lari tidak bisa karena sebagai tawanan, hari-hari disiksa, sengsara. Dan inilah harus disadari oleh para wali, bukan wali santri, wali dari wanita. Sebelum engkau lepaskan putrimu, kau nikahkan dengan laki-laki, perhatikan agama dan akhlak laki-laki itu. Jangan cuma lihat hartanya, tapi lihatlah akhlaknya dan agamanya. Karena apa? Kalau engkau lepaskan putrimu, kau nikahkan dengan laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, senang anakmu nantinya. Kenapa? Yang menawan orang baik, akan dibimbing, akan dibina, akan diperlakukan dengan baik. Itu yang dia dapatkan. Dan Nabi bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu biha. Kalau datang padamu laki-laki yang baik, kau suka agamanya, kau ridhoi akhlaknya, nikahkan dengan putrimu dia. Ilam takun fasadun fil ardi fitnatun wa fasadun arid. Kalau engkau tidak lakukan itu, akan terjadi fitnah dan kerusakan besar. Putrimu sudah siap tapi kau enggak nikahkan. Ya fila barakallahu fikum. Ini ada beberapa kejadian yang langsung ngomong, tanya, minta ya pertimbangan ke anak. Ustaz, bagaimana ini? Solusinya bagaimana? Kejadiannya anaknya itu sudah siap nikah. Umurnya sudah atas 20. Sudah menyampaikan kepingin menikah. Datang ikhwan melamar, ditolak. Didampingi ustaz, datang antar lagi, kedua kali tolak. Sekian kali menolak. Karena bapaknya nggak tahu minginnya yang seperti apa. Mungkin yang datang cingkrang, ya, baru nggak bawa apa-apa, gitu loh. Santri lulusan pondok, terus belum ada kerjaan tetap, belum ada gaji pokok. Nah gitu loh. Nah hadirin, ditolak. Ujung-ujungnya terkejut dia, marah dia ketika apa? Ternyata putrinya di rumah dia sendiri bersama laki-laki yang ditahu itu preman, jahat, tukang mabuk. Di rumahnya bersama putrinya berduaan. Malam hari dia bangun kaget, marah suami, bapaknya marah besar, dihajar sampai babak belur, sampai terkapar. Ujung-ujungnya lari polisi. Di kepolisian, polisi nuntut karena dia nggak terima dihajar. Bapaknya diperkarakan. Tinggal dua pilihan, kau nikahkan anakmu atau kau dipenjara. Bapaknya bingung, Ustaz gimana ini, saya dipenjara saja apa saya nikahkan? Coba kronologinya apa? Oh begini. Itulah akibat yang sudah diingatkan Rasulullah SAW. Karena engkau tolak yang baik-baik, sekian kali datang dengan baik, orang yang baik yang ngantar juga kau tolak. Inilah akibatnya kerusakan dan fitnah besar. Engkau mau tega nikahkan putrimu dengan itu orang yang kau tahu dia pemabuk, suka begini. Kalau kau enggak nikahkan, siap kamu di penjara.
karena kamu melakukan apa? Penganiayaan. Dan sekarang ikhwah barakallahu fikum, kasus yang kita tahu, beberapa kasus ketika dilaporkan di pihak kepolisian, kepolisian itu kan bukan menyelesaikan secara hukum Islam, tapi dia undang-undang yang ada. Ditanya, perempuan kamu suka? Iya. Laki-laki kamu suka? Kalau suka sama suka ya sudah, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dihukum, nggak bisa dipenjara. Orang tua yang salah. Makanya hati-hati orang tua, jangan melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah. Ujung-ujungnya fitnah besar, kita akan susah. Nah, itulah indahnya Islam membimbing kita dari awal melangkah. Perhatikanlah siapa yang akan kita jadikan istri di rumah, karena sungguh rumah tangga itu akan sangat bahagia, akan sangat indah kalau di dalamnya diwarnai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin itu terjadi kecuali suami soleh, istri solehah, semua taat kepada Allah. Nah hadirin, akan menjadi indah mahligai rumah tangganya kalau ini selalu diwarnai dengan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan. Dan ini Allah jamin di surat An-Nahl ayat yang ke-98. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini untuk kita. Allah katakan jaminannya, siapapun yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia mukmin, mukminah, pasti Allah berikan ia kehidupan yang baik di dunianya. Rumah tangganya baik, hidupnya baik, bahagia, tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Di akhiratnya, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami beri mereka balasan di akhirat lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Engkau suami di dunia susah payah mencari nafkah, di akhirat di surga engkau enggak perlu lagi. Enggak perlu lagi susah payah untuk menafkahi istrimu. Dan Allah bukan kasih satu, Allah kasih tambah bidadari surga yang sudah Allah ciptakan untukmu di surga, sehingga engkau akan bahagia selamanya, tidak akan sedih. Engkau dapati istrimu cantik selamanya, tidak akan berubah. Sabar di dunia sebentar, ya. Jadikan rumah tangga di dunia ini sebagai sarana untuk menuju surga. Dan engkau tidak bisa sendiri. Walaupun laki-laki bilang saya bisa hidup sendiri, ya sekarang mungkin engkau bisa bicara begitu, tapi sebentar lagi akan berubah, merenung. Susah juga sendiri. Nah hadirin, apalagi sudah tua baru sendiri seorang diri, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Terus apa yang diharapkan? Untuk apa hidupmu? Allah tanya, hidupmu kau habiskan buat apa nanti? Apa jawab kita kira-kira? Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, jangan kita menganggap, oh belum takdirnya, saya enggak nikah takdirnya. Kamu tahu takdirmu. Padahal sudah Allah perintahkan, carilah kebaikan di situ. Tapi kuncinya baik rumah tangga itu dari hati kita sendiri. Karena apa itu tadi? Kita bangun rumah tangga dengan hati, bukan dengan tangan. Makanya kalau hatimu santun lembut, otomatis ingat ya, keadaan hati ini akan tampak pada wajah dan pada ucapanmu. Sehingga kalau orang hatinya itu baik, otomatis mukanya juga akan baik. Kira-kira apa mungkin orang yang lagi marah hatinya mukanya senyum? Bisa begitu? Susah. Hatinya lagi dongkol, jengkel, marah, kok mukanya senyum-senyum? Itu jarang dan susah. Susah sekali. Otomatis kalau hatinya marah, muka merah. Kalau hatinya bahagia, muka senyum. Begitu ya, cerah. Nah itu. Nah kalau hati seorang yang saleh, hati istrimu senang, selalu senyum-senyum padamu, karena senang denganmu. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Jangan senyumnya sekali ketika di pelaminan, baru menikah senyum, setelah itu enggak pernah senyum lagi. Kenapa? Sikapmu jahat, kasar. Jangan begitu. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kamu enggak bisa
bikin senang, bikin simpati orang padamu dengan hartamu. Jangan dumehke kamu sugih, jagane kamu kaya raya, istriku pasti bahagia. Belum tentu kalau kamu kayak serigala, jahat. Tidak bisa. Yang membuat mereka simpati padamu bukan hartamu, tapi kata beliau, bikinlah simpati mereka manusia kepadamu bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum. Itu kuncinya. Dengan manis mukamu dan bagus akhlakmu. Orang yang bagus akhlaknya sumeh, tidak gampang marah, dia ramah. Tapi kalau orang yang dia itu jelek akhlaknya, gampang marah, ya, gampang cengkera, dan berbagai macam masalah timbul di rumah. Dan beliau selalu ingatkan berulang-ulang, marah boleh memang, tapi diukur. Hadirin, kalau marah itu dari api, seperti kata Imam Al-Qayyim, beliau menggambarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa marah itu dari syaitan. Syaitan dari apa? Api. Api itu kita butuh. Lah angger ora ana geni, apa iso nggodhok banyu, apa iso nggodhok gedang, apa iso masak nasi. Kalau nggak ada api nggak bisa apa-apa. Api itu akan memberi manfaat kalau diukur, diatur. Ya, dia masak. Lah kalau apinya nggak terukur, lah pancine cilik bayu seliter digodhog baru genine, wah gede banget, gosong sak panci-pancine. Tapi kalau apinya diukur, nah itu marah tuh diukur akan menjadi baik. Kalau laki-laki nggak punya marah, nggak punya cemburu, dayus, neraka. Boleh suami marah, boleh, tapi terukur. Makanya beliau bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan. Yo kalian mukmin, kalau marah-marah, nesu-nesu terserah kamu marah boleh, tapi ukur. Jangan sekali-kali engkau seorang mukmin memarahi mukmin yang lain, atau engkau suami marah kepada istri sampai kelewatan, kebablasan marahnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kata beliau, in kariya minha khuluqa, kalaupun kau dapati dari istrimu sikap yang enggak kau sukai, perangai yang enggak kau suka, ingat, radhiya bil akhar, engkau pun akan ridho dengan yang lain-lainnya. Banyak. Mungkin dari satu sisi engkau enggak suka sikap dia, atau mungkin engkau mendapati dia sudah berubah, tidak secantik dulu kau ambil dia. Sabari. Kalaupun dia sudah nggak secantik dulu, nggak sekencang dulu, tidak seelok dulu, nggak semontok yang dulu, ya, siapa yang bikin kendor? Kamu sendiri. Siapa yang bikin dia berubah? Kamu sendiri. Kenapa kamu pangling, kemudian kamu mau lari, mau ganti? Enak sekali. Suami yang baik jangan begitu. Marah-marah tapi ingat anakmu. Lah kalau istrimu lari, siapa yang ngurusi anakmu? Siapa yang memasakkanmu? Siapa yang melayanimu? Siapa yang terus coba pikir 1000 kali. Sehingga orang yang marahnya terukur itu akan menjadi baik. Tapi kalau nggak terukur kayak tadi, apinya terlalu besar, napa gosong kegedean geni, jadi ini kan gitu ya. Kenapa pecah rumah tanggamu? Saya marah, terlalu marah sehingga saya tidak sadar, saya ceraikan dia. Lah itu contoh banyak sudah terjadi kasus. Kenapa kamu cerai? Ustaz, saya terlalu marah. Kenapa kau marah? Istri begini-begini. Terus saya marah, tidak bisa kendalikan. Terus saya ceraikan dia. Terus sekarang saya mau balik. Sudah berapa kali cerai? 3 kali. Enggak bisa. Hati masih cinta, tapi tidak bisa balik. Kira-kira sedih atau susah? Susah dan sedih. Jangan aku sih seneng, tapi terlanjur 3 kali cerai. Orang iso balik. Lah terus apa? Biarkan dia nikah lagi. Jangan, saya nggak mau bekasnya orang. Ya, ini kan laki-laki yang sengsara karena perbuatan sendiri. Tapi sayang ini pagi sudah siang. Antum mau kerjanya? Kita lanjut lain kali saja, insya Allah. Masya Allah. Lagi semangat, tambah campur kopi, masya Allah. Ngopi sendiri di rumah dengan istri. Praktekan ya. Barakallahu fikum, ikhwah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit untuk mengoreksi atau untuk introspeksi keluarga kita. Bangunlah rumah tanggamu dengan hati.
dengan ketulusan, keikhlasan, dengan cinta, kasih sayang. Ini semua ada di mulut atau di hati? Ada di tangan, ada di hati. Coba antum ingat-ingat, ikhlas, jujur, cinta, sayang, itu jane di tangan atau di hati? Di hati. Kalau itu kamu berikan, kamu bangun dengan itu, rumah tanggamu indah. Ditambah lagi tanganmu terampil, bukan terampil nyolong, terampil bikin rumah, ya, terampil menghias rumah, terampil tandur-tandur di pinggir rumah sehingga tamannya indah, rumahnya indah, dia dicat dengan tangan bagus warnanya. Ya, istrimu semakin indah, semakin betah. Itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan atau hal yang kurang berkenan dari saya ucapkan. Yang hak dari Allah semata, mari kita jadikan pelajaran baik buat kita semua. Kita tutup, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin